Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Janur dimanapun Anda berada. Kali ini video kita yang ke-10 menampilkan view yang sedikit berbeda. Kawan-kawan tidak akan melihat wajah saya, tetapi kawan-kawan akan melihat sebuah slide presentasi PowerPoint yang materi ini sebenarnya pernah kami sampaikan pada saat memberikan diskusi kemudian pencerahan kepada salah satu rumah sakit di Kalimantan Tengah. Dan menariknya materi ini memang tampaknya adalah materi sederhana. Tapi kalau kita bisa memahami konteks kenapa materi ini dibutuhkan, terutama terkait dengan early warning score system, maka dengan tidak sengaja kita sudah mengintegrasikan proses manajemen mutu dalam aktivitas pelayanan keseharian. Nah, di saat yang sama juga kawan-kawan memenuhi standar-standar akreditasi. Nah, baik Sobat Janur yang berbahagia, kita akan mengangkat tema tentang Early Warning Score System sebagai perangkat manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan. Nah, kalau Sobat semua mencermati tentang ilmu manajemen risiko, maka Sobat akan diajak mendefinisikan ulang tentang apa yang terjadi, kemudian diajak melihat konteks dari persoalan, artinya kenapa early warning score system itu dibutuhkan, dan terakhir bagaimana mengintegrasikannya. Nah, dalam diskusi kita kali ini, kami membuat capaian pembelajaran, mudah-mudahan di akhir diskusi kita, Sobat Janur bisa mencapai hal-hal yang menjadi capaian pembelajaran dari pertemuan ini. Kami berharap Sobat semua bisa menceritakan kembali bagaimana early warning score system itu, lalu mengenali formnya yang ada di rumah sakit, kemudian mensimulasikan pengisian formulir, serta membuat keputusan klinis yang tepat berdasarkan scoring yang ada. Nah, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menerapkan itu dalam aktivitas sehari-hari secara terintegrasi. Ini adalah materi kita. Bagian pertama adalah pengantar. Kita akan diajak bagaimana melihat konteks early warning score system itu dalam perspektif keselamatan pasien sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit tahun 2022 yang dimuat dalam KMK 1128 tahun 2022. Kemudian apa saja sih tool atau jenis-jenis early warning score yang ada dikenal di rumah sakit pada umumnya. Kemudian bagaimana cara mengisinya, kemudian bagaimana cara membuat keputusan di situ, dan yang paling penting adalah bagaimana mendokumentasikannya ke dalam rekam medis pasien. Baru mudah-mudahan di akhir sesi kita masih punya waktu untuk skenario kasus dan mempraktikkan ilmu yang sudah kita peroleh. Baik, mari kita lihat. Kawan Sobat Janur yang berbahagia, kalau kita ingin bicara tentang manajemen risiko, maka yang harus didefinisikan dengan baik di bagian awal adalah apa itu risiko. Nah, kami sudah banyak berdiskusi dengan kawan-kawan terkait dengan manajemen risiko, dan nampaknya ada perbedaan paradigma ketika mendefinisikan risiko. Nah, banyak sekali istilah-istilah yang kemudian dipakai untuk membuat definisi tentang risiko, tapi menurut kami masing-masing memiliki latar dan background yang jelas dan memadai, sehingga definisi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tetapi
ketika kita mencoba menggunakan salah satu paradigma, maka mudah-mudahan kita bisa melihat rasionalisasi kenapa definisinya menjadi seperti itu. Nah, kami mencoba mengangkat definisi yang tertuang dalam dokumen ISO 31000 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa risiko itu adalah efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Jadi, setiap hal yang dapat mengganggu tercapainya sasaran organisasi itu disebut dengan risiko. Nah, risiko itu tentu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada faktor-faktor yang mendahului ada penyebab risiko. Lalu ada peristiwa-peristiwa yang membuat risiko itu menjadi eksis. Kalau peristiwa risikonya tidak ada, maka risikonya juga kemungkinan besar juga tidak ada. Kemudian risiko itu bisa memiliki konsekuensi dari risiko kalau tidak diantisipasi. Dan konsekuensi tersebut bisa memiliki dampak yang bisa saja dampaknya bisa menjadi masalah di kemudian hari atau bahkan bencana di kemudian hari. Nah, terkait sikap seseorang terhadap adanya risiko tadi, sebagaimana kami jelaskan dalam video-video sebelumnya, ada yang bersikap menerima risiko-risiko tersebut, artinya akan saya hadapi apapun yang terjadi. Kemudian dia menambahkan value dari keputusannya itu, maka sikap ini adalah sikap yang mengeksplorasi atau mengeksploitasi risiko sehingga dia memperoleh banyak value dari risiko yang dihadapi. Nah, yang kedua adalah orang yang memilih untuk tidak berbuat apa-apa, tidak bersikap, risikonya seperti itu, diterima juga tidak, ditolak juga tidak. Kemudian yang terakhir adalah sikap orang terhadap risiko, yaitu dia menolak. Saya tidak akan mengambil risiko ini, sehingga peristiwa risiko yang menjadi trigger munculnya risiko juga dia tolak. Dia tidak bisa mentolerir itu. Nah, ketika sobat semua ingin mencapai tujuan, ingin mencapai sasaran, nah disitulah baru muncul adanya risiko yang bisa kita nilai dan kita analisis. Nah, lalu dari mana sasaran itu kita ambil? Dalam sebuah organisasi, sasaran biasanya disusun dan dipublikasikan dari tingkat top manajemen sampai ke unit bisnis yang berada di lini terbawah. Jadi ada sasaran tingkat organisasi, kemudian ada sasaran tingkat direktur eksekutif, ada sasaran yang tingkat unit bisnis. Nah, kalau sobat semua melihat undang-undang tentang rumah sakit, maka unit bisnis rumah sakit itu sejatinya ada 3, yaitu instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan instalasi rawat inap. Yang lainnya adalah penunjang, yang juga merupakan bagian dari unit bisnis rumah sakit. Nah, kemudian sasaran organisasi rumah sakit biasanya disusun oleh bagian perencanaan misalnya. Lalu ditandatangani oleh direktur dan disahkan oleh direksi, kemudian dipublikasikan. Inilah sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, dari sasaran organisasi itulah muncul sasaran tingkat unit yang merupakan cascading dari sasaran tingkat organisasi. Nah, dalam slide ini kami mencoba merumuskan sebuah sasaran dengan pendekatan SMART, sehingga dari sasaran itulah kawan-kawan bisa mendudukkan perkara kenapa kita harus menggunakan early warning support system. Nah, ini adalah contoh sasaran yang dirancang untuk instalasi gawat darurat. Dalam hal ini sasarannya adalah terlaksananya pelayanan kegawat daruratan yang aman
dan berorientasi pada keselamatan pasien dengan persentase kasus hukum kurang dari 5%. Kemudian capaian indikator nasional mutu di OK emergency lebih dari 80% dan maturitas klaim BPJS lebih dari 90%. Sesuai tata kelola klinis. Oleh siapa? Oleh dokter, perawat, tenaga kesehatan lain. Jangan lupa ya, Bapak Ibu, time bond-nya dicantumkan, misalnya sepanjang tahun 2023. Nah, apabila sasaran sudah terdeskripsikan dengan jelas, maka di situ baru kita bisa mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin saja menghambat pencapaian sasaran. Sasaran ini bisa terganggu atau tidak tercapai jika di situ ada kasus hukum. Di situ ada misalnya peristiwa kredit. Di situ ada komplain yang berkepanjangan, yang tidak tuntas, ada komplain yang tidak terselesaikan. Itu bisa mengganggu pencapaian sasaran. Atau bahkan dalam prosesnya terjadi kesalahan pembuatan keputusan oleh kawan-kawan yang bekerja di rumah sakit, khususnya di UGD. Nah, itu peristiwa-peristiwa tadi dapat menghambat tercapainya sasaran tingkat instalasi gawat darurat. Nah, kalau sudah sasaran diputuskan, maka disitulah ada resiko. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa itu early warning score system dan bagaimana perspektifnya. Saya mencoba mengutip publikasi yang terdapat di lamannya Pusat Jantung Nasional Rumah Sakit Harapan Kita. Di sana disebutkan bahwa early warning score system adalah sistem pemantauan dengan scoring fisiologis umum sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Jadi ceritanya, pasien yang sudah masuk ke unit gawat darurat, itu kan dilakukan triase untuk memilah apakah pasien ini termasuk kategori gawat, darurat, atau tidak ada unsur kegawatan dan tidak ada unsur kedaruratan. Atau malah kedua-duanya, gawat sekaligus darurat. Nah, setelah dipilah, nanti kemudian dilakukan initial assessment untuk mengidentifikasi gangguan kegawatannya di mana dan dilakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu, pasien dilakukan observasi dan stabilisasi. Nah, ada potensi pasien ini kembali mengalami kegawatan atau berubah kondisi fisiologisnya selama dalam proses observasi di UGD. Karena tidak selamanya pasien di UGD bisa langsung transfer ke ruangan. Karena menunggu konsulan, menunggu hasil pemeriksaan, itu juga membutuhkan waktu. Bahkan yang dirujuk sekalipun tidak bisa serta-merta, bisa sampai menunggu beberapa hari. Kemudian, definisi yang kedua berasal dari Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Kami kutip dari laman websitenya bahwa early warning score system adalah alat yang digunakan untuk menilai parameter fisiologis dasar. Sehingga dari situ tenaga kesehatan bisa mengidentifikasi adanya potensi-potensi kritis atau jangan-jangan pasien sudah dalam kondisi yang kritis. Jadi kalau melihat dari definisi ini, ada dua aspek yang menjadi kegunaan dari parameter fisiologis dari EWSS ini. Yang pertama adalah identifikasi risiko potensi kritis atau penyelesaian masalah, yaitu kalau dia sudah dalam kondisi kritis, kita harus berbuat apa. Nah, jadi perspektifnya adalah risiko, sekaligus perspektifnya penyelesaian masalah. Kemudian, early warning score system ini sebenarnya baru dikembangkan di tahun 97.
oleh Morgan dan kawan-kawan. Waktu itu digunakanlah dasar-dasar fisiologis yang umum diperiksa dalam setiap eh, pasien yang dirawat di rumah sakit. Antara lain tekanan darah sistol, nadi, kemudian pernapasan, suhu, dan tingkat kesadaran. Nah, seiring dengan berlalunya waktu, pada tahun 2007, dirilislah sebuah tool yang disebut dengan National eh, Early Warning Score System. Yang merilisnya adalah National Institute for Health and Clinical Excellence. Sistem scoring ini menambahkan beberapa indikator yang menjadi penilaian untuk memprediksi kondisi pasien dan apa tindakan yang harus dilakukan. Nah, dalam proses selanjutnya, Royal College of Physicians melaunching National Early Warning Score pada tahun 2012 dengan menggunakan 7 parameter. Lalu diupdate lagi pada tahun 2017 dengan melihat tingkat saturasi dari pasien itu, apakah saturasinya dalam kondisi menerima terapi oksigen atau saturasinya dalam kondisi tidak menerima terapi oksigen. Nah, inilah yang dikenal kemudian dengan NEWS 2, yaitu National Early Warning Score fase kedua. Nah, di dalam standar akreditasi disebutkan bahwa early warning score adalah sesuatu yang wajib. Bapak Ibu bisa melihatnya dalam standar AKP 2.3. Tetapi dalam konteks manajemen risiko dan keselamatan pasien, itu tidak berdiri sendiri. Kami coba melihat konteksnya dalam beberapa standar-standar yang lain. Silahkan Bapak Ibu membuka standar penilaian dari AKP 1.1. Nah, di poin C, kita bisa melihat, di situ disebutkan bahwa pasien darurat dinilai dan distabilkan sesuai kapasitas rumah sakit sebelum ditransfer ke ruang rawat atau dirujuk, dan kemudian didokumentasikan dalam rekam medis. Nah, clue-nya adalah dinilai dan distabilkan. Barangkali Bapak Ibu bisa saja menjawab bahwa dinilai dan distabilkan itu kan dengan triase, Pak. Kemudian ada initial assessment, ada primary survey, ada secondary survey. Tetapi ada juga penilaian dengan metode yang lain. Dalam hal ini adalah early warning score system. Tapi dalam standar ini tidak disebutkan bahwa Anda wajib atau sunnah saja menggunakan early warning score. Nah, kemudian dalam standar AKP 5.5 disebutkan bahwa ini terkait dengan proses rujukan ya. Selama proses rujukan, ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memantau dan mencatat dalam rekam medis. Ini juga tidak bicara secara langsung bagaimana penggunaan early warning score system. Namun, saya pernah bertanya kepada para peserta pelatihan biasanya. Kalau Anda merujuk, Anda menggunakan apa? Saya bilang. Jawab, saya menggunakan form rekam medik, Pak, untuk rujukan. Oke. Apabila di dalam proses rujukan tadi, salah satu indikator-indikator vital mengalami peningkatan, maka Anda punya panduan nggak? Anda harus melakukan apa? Mereka biasanya terdiam. Iya ya, kami hanya mencatat saja, Pak. Tidak ada panduan. Kalau ini melebihi ambang normal, harus kemana, harus menghitung. Misalnya, terjadi peningkatan tekanan darah, terjadi peningkatan suhu, ada kemungkinan pasien mengalami shock septic. Nah, kita langsung mengkalkulasi. Kalau kita teruskan ke rumah sakit rujukan, jarak sekian, kemudian risikonya ada. Kalau kita berhenti, sumber daya kita adalah ABCDE. Kalau kita kembali, sumber daya kita adalah ABCDE, jarak tempuh sekian.
Sehingga petugas yang merujuk tadi bukan hanya kompeten dalam melakukan tindakan pertolongan, tetapi kompeten juga dalam menimbang pembuatan keputusan. Dia akan kemana. Nah, early warning score system itu memberikan kisi-kisi apa yang harus dilakukan ketika seorang perawat dalam proses rujukan. Tapi sekali lagi kami sampaikan, kita akan bisa melihat pentingnya tool ini kalau kawan-kawan bisa melihat persoalan secara keseluruhan. Nah, kemudian dalam standar pengkajian pasien, standar 2, di situ disebutkan bahwa terdapat bukti pelaksanaan pengkajian ulang oleh perawat minimal 1 kali per shift, sesuai dengan perubahan kondisi pasien. Ini yang saya suka standar ini ketika saya melakukan survei simulasi di beberapa tempat. Saya seringkali bertanya, di standar kan disebutkan bahwa Anda harus melakukan pengkajian ulang minimal 1 kali per shift. Oh iya Pak, sudah. Apakah Anda punya rekam medis asesmen ulang? Ada Pak, katanya. Ini tertera di sini. Nah, ketika ditanya, apa pertimbangan yang membuat Anda memutuskan bahwa pengkajian ulang itu cukup 1 kali selama shift? Nah, mulai di pertanyaan ini, biasanya dia agak bingung. Ya, kita melihat kondisi pasiennya, Pak. Nah, senang saya dengan jawaban ini. Pertanyaan berikutnya adalah, kondisi pasien seperti apa yang bisa menjadi dasar Anda memutuskan bahwa ini pemeriksaannya minimal 1 kali per shift. Nah, biasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang betul-betul melumpuhkan. Nggak ada, tidak ada ketetapan dari rumah sakit kondisi pasien seperti apa yang minimal 1 kali, 2 kali, atau 3 kali dalam satu shift. Oleh sebab itu, kami mencoba mendudukkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan early warning score system. Dalam maksud dan tujuan standar PP2, di situ bisa kita cermati yang tanda garis bawah merah. Jika ada perubahan kondisi pasien atau sesuai perkembangan pasien. Pertanyaannya, kalau kita melakukan pemeriksaan 1 kali per shift, dari mana kita tahu perkembangan pasien? Atau jangan-jangan dibalik, kita cermati perkembangan pasien, baru kita putuskan. Kita periksa lagi 1 kali sesudah terjadi pergantian shift. Nah, itu yang memutuskan nanti adalah perawat, tapi berdasarkan kondisi klinis. Agar kita punya gambaran yang jelas, maka early warning score system sangat direkomendasikan. Nah, standar PHP 2.3 itu secara sah dan meyakinkan dia menyebutkan early warning score. Tetapi ada konteksnya, kawan-kawan. Perubahan kondisi pasien yang memburuk. Artinya, ketika Anda ingin melihat perubahan kondisi pasien, lalu memutuskan berapa kali frekuensi pemeriksaan dilakukan dalam 1 kali per shift, dalam 1 shift, maka dasarnya sebaiknya menggunakan indikator-indikator yang fisiologis. Salah satunya yang sangat kuat adalah early warning score. Oke. Nah, di dalam maksud dan tujuan PHP 2.3 dia sudah menyampaikan perlu adanya kriteria fisiologis yang bisa menjadi penanda indikasi bahwa kondisi pasien memburuk. Nah, kalau kita bicara early warning score system, ini kira-kira beberapa tujuan. Kita tidak akan bahas lebih jauh. Ini juga manfaat dari early warning score system, saya tidak menjelaskan. Saya hanya ingin menegaskan gambar ini, kawan-kawan. Gambar ini adalah 2 mata rantai keselamatan yang digagas oleh American Heart Association, sebuah organisasi internasional terkait dengan jantung. Nah, di atas adalah mata rantai keselamatan untuk pasien-pasien yang
mengalami serangan jantung di dalam lingkungan rumah sakit. Kalau kita lihat tandanya adalah intra-hospital cardiac arrest, ada di atas IHCA. Kemudian yang di bawah adalah kunci keselamatan bagi penderita serangan jantung cardiac arrest di luar rumah sakit. Jadi out hospital cardiac arrest. Nah, dalam konteks kita, unit gawat darurat, unit rawat inap, dan unit rawat jalan, maka yang perlu kita cermati adalah intra-hospital cardiac arrest. Kita akan lihat kunci sukses penanganan dari cardiac arrest dalam lingkungan rumah sakit. Yang pertama adalah pengenalan awal dan pencegahan. Nah, kawan-kawan, disinilah sebenarnya early warning score system itu sangat berperan. Ketika kita bisa melakukan pemeriksaan fisiologis, kemudian menilai potensi kegawatan, maka secara tidak langsung kita bisa mengenali tanda-tanda awal terjadinya kegawatan. Nah, early warning score system berakhir atau muaranya adalah aktivasi sistem kode biru. Dalam mata rantai keselamatan, kode biru itu diawali dengan aktivasi respon darurat, kemudian high quality CPR, dan diberikannya defibrilasi. Nah, ini algoritma yang digagas terakhir oleh American Heart Association. Dia sangat merekomendasikan diberikannya defibrilasi pada pasien-pasien dengan cardiac arrest. Nah, kotak merah yang kedua inilah fungsi dari tim KORBI. Lalu, mata rantai yang berikutnya adalah perawatan pasca henti jantung. Dalam hal ini adalah ICU, bahkan mungkin juga kalau henti jantung itu berimbas pada terhentinya sirkulasi beberapa saat di ginjal, sehingga pasien mengalami gagal ginjal. Maka bisa saja pasien kita mendapat treatment di unit hemodialisis atau di unit stroke. Nah, yang tidak kalah penting adalah pemulihan pasca serangan jantung. Ini mata rantai yang ditambahkan oleh AHA dalam revisi terakhirnya, bahwa kunci sukses serangan jantung juga berkait dengan pemulihan. Kalau pemulihan tidak dilakukan dengan baik, tidak ada pembatasan aktivitas, tidak ada perubahan toleransi aktivitas, maka risiko serangan jantung bisa berulang. Nah, sobat, beberapa teori literatur menyebutkan bahwa serangan jantung tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses yang mendahuluinya, dan itu dimulai dari 8 hingga 9 jam pasca serangan. Nah, sudah beberapa penelitian dipublikasikan kenapa early warning score system itu penting, dan kita tidak review itu ya. Intinya ada banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang itu. Nah, apa saja jenis-jenis early warning score system yang ada? Sobat Janur bisa melihat dalam slide ini. Kita akan langsung ke sini. Ini kurang lebih generiknya dari early warning score system. Ada beberapa parameter yang digunakan dalam pemeriksaan. Kemudian parameter-parameter tadi bisa memberikan indikasi terkait dengan apa yang terjadi dan keputusan apa yang harus kita ambil. Nah, ini adalah skor dari parameter-parameter yang ada. Skor itu dimulai dari angka 0, artinya rentang ini dapat diterima, hasil pemeriksaan dapat diterima, sehingga skornya diberikan skor netral. Nah, potensi meningkat, tapi dalam ambang batas yang masih dapat diterima, itu diberikan skor 1. Dia sudah menuliskan nih, apa saja perubahan-perubahan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan, namun masih dalam batas toleransi, yaitu di skor 1. Nah, perubahan-perubahan fisiologis juga bisa terus-menerus berlangsung, yaitu apabila kondisi perubahan yang dapat ditoleransi tadi bergeser ke arah perubahan-perubahan yang itu sudah merupakan sinyal alarm lampu kuning. Nah, di sini sudah dia sebutkan nih.
Parameter-parameter kalau angka pemeriksaannya sudah mengarah ke sudah mengarah ke angka 2, ini artinya lampu kuning sudah dinyalakan. Kita udah bersiap-siap nih. Sehingga langkah keputusan yang diambil pun juga akan berbeda kalau hasil itu berada di angka 1. Nah, kalau sudah skornya di angka 3, itu mengindikasikan ada potensi yang besar untuk mengancam keselamatan pasien. Nah, sehingga nanti Sobat Janur tinggal melihat total dari skor itu berapa, dapat ditoleransikah, perubahan ritme dari indikator-indikator yang digunakan, apakah masih dalam batas ditoleransi, atau ada beberapa indikator yang sudah menunjukkan ancaman yang serius. Itu juga akan membantu kawan-kawan dalam melakukan pembuatan keputusan. Ini harus diapakan. Nah, ini contoh lain dari early warning score system, tetapi dia sudah menggunakan model pewarnaan yang menarik perhatian. Nah, ini adalah keputusan yang diambil, artinya pengendalian yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan berdasarkan hasil perhitungan early warning score systemnya. Yang pertama, apabila skor perhitungan secara keseluruhan tadi berada pada rentang 0 sampai 4, maka risiko klinisnya kecil. Sehingga respon yang diberikan adalah ya menyesuaikan. Misalnya, kami menyepakati, kami memutuskan untuk pemeriksaan fisik selanjutnya adalah 12 jam atau 8 jam atau minimal 1 kali per shift karena risikonya rendah sekali. Kemudian apabila skornya berada pada rentang 5 sampai 6, maka risikonya adalah risiko tingkat medium. Apabila agregat skornya berada rentang 5 sampai 6, risikonya adalah risiko level medium. Apa yang harus dilakukan? Anda harus memegang elemen kunci yang harus Anda siagakan. Misalnya calling tim Kodlu. Halo tim Kodlu, saya ini ada potensi peningkatan risiko. Tolong disiagakan ya. Nanti kalau sudah emergency akan kami panggil. Karena tim Kodlu kan tidak selalu dia ready. Ada satu orang nanti berangkat beli makan misalnya. Begitu kita telepon, begitu kita siagakan, mereka segera konsolidasi untuk bersiap-siap. Nah, biasanya kalau dalam perhajian kita diberikan warning. Misal, ada akumulasi jemaah di sekitar pelontaran misalnya. Sehingga di situ ada risiko jemaah kelelahan. Maka kita yang bertugas di ring 1 seputaran lokasi pelontaran segera konsolidasi. Kita menyiapkan tandu, kita menyiapkan infus, kita menyiapkan obat-obatan, sehingga ketika dipanggil, kita udah langsung bisa berangkat. Itu namanya konsolidasi tim. Nah, antara risiko rendah dan risiko medium, beberapa ahli kemudian mencantumkan level alarm pertama, yaitu apabila ada salah satu indikator yang skornya berada pada angka 3, meskipun total skornya masih di bawah 4. Nah, ini namanya low medium risk. Jadi ada potensi risiko yang meningkat kalau salah satu dari indikator itu ada yang skornya 3. Nah, apabila skornya di atas 7, maka risikonya sudah menjadi tinggi. Sehingga emergency team harus dipanggil dan standby berada di samping pasien. Nah, inilah bacaan dari tingkat risiko berdasarkan scoring yang ada. Kemudian ini contoh-contoh pertimbangan keputusan yang diambil oleh penanggung jawab shift berdasarkan
tingkat risiko dan total skor yang diperoleh. Nah, ini contoh-contoh saja, kawan-kawan. Nah, ini contoh lain. Apabila skornya 0, oke, setiap 12 jam nggak apa-apa. Kalau skornya 1-4, diperiksa ulang tiap 4-6 jam. Kalau skornya 5-6, dipasang monitor, kemudian tiap 1 jam didokumentasikan. Kalau skornya di atas 7, nah, maka dirawat di ICU dengan diperiksa setiap 15 menit. Ini contoh lain, bagaimana cara perlakuan berdasarkan nilai dari early warning score-nya. Ini contoh lain yang disebut dengan modified early warning score system. Kita bisa melihat perubahan temperatur misalnya yang mereka toleransi. Nah, perubahan ambang batas toleransi ini nanti diputuskan oleh tim berdasarkan karakter pasien dan masyarakat yang ada di sini. Menjadi langganan atau konsumen kita setiap hari. Nah, ini contoh lain bentuk keputusan yang diambil berdasarkan skor early warning-nya. Di dalam contoh ini, tanda kewaspadaan diaktifkan di skor 6. Kalau tadi tanda kewaspadaan diaktifkan tanda merah itu dimulai dari skor 7, maka pada modified early warning score ini tanda merah itu dimulai dari skor 6. Kenapa? Karena barangkali sumber daya yang mereka miliki sangat terbatas. Sehingga kalau menunggu skor 7, ya pasien risikonya meningkat dong. Dan bisa saja pasiennya udah meninggal dalam proses rujukan. Saya rumah sakit yang memiliki fasilitas terbatas, tapi sering dia menerima rujukan pasien yang kecelakaan lalu lintas misalnya. Maka jangan menunggu di skor 7 baru memutuskan untuk merujuk. Tapi putuskanlah di level minimum skor 6 misalnya. Anda sudah menyiapkan untuk rujukan. Supaya ketika pasien benar-benar masuk dalam kondisi yang gawat, skornya menjadi 7, sekurang-kurangnya dia sudah dekat dengan rumah sakit yang dituju. Kira-kira seperti itu pertimbangannya. Lalu ini contoh early warning score yang dimodifikasi untuk pasien COVID-19. Kemudian ini contoh modified early warning score bagi pasien COVID-19 yang digunakan oleh petugas haji di Arab Saudi. Ini kami cantumkan skor 7 ke atas yang masuk kategori hitam. Ada apa ini kategori hitam? Karena pasien sudah dalam proses terminal. Sedangkan kategori merah, pasien yang membutuhkan pertolongan segera dan ada ancaman nyawa, tetapi sumber daya dari petugas haji masih mampu untuk mempertahankan treatment yang penuh perhatian sampai dengan dia tiba di rujukan. Sedangkan yang 7 ke atas dengan kategori hitam, ini penyakitnya sudah parah, sudah irreversible, kemudian ada penyakit yang menjadi komorbid, sehingga dia risiko untuk meninggal dunia sangat besar. Nah, ini contoh modifikasi dari early warning score system berdasarkan pertimbangan kapasitas yang dimiliki, sumber daya yang tersedia, serta stakeholder yang ada, bantuan dari luar yang bisa kita daya gunakan. Kemudian ini contoh respon yang diambil berdasarkan dari scoring early warning score systemnya. Nah, di sini bisa kawan-kawan lihat apa mitigasi yang diambil, apa pengendalian yang diambil. Kemudian ini contoh lain modifikasi yang dibuat oleh beberapa rumah sakit. Lalu ini adalah contoh rekam medis dari early warning score system. Nah, kalau yang tadi kawan-kawan melihatnya seperti ini ya. Ini adalah untuk membangun pemahaman di kelas. Tapi dalam rekam medis, wujudnya bisa menjadi seperti ini. Nah, ini dia.
Ini salah satu contoh early warning score system yang diterapkan di salah satu rumah sakit. Jadi, rumah sakit ini memutuskan bahwa tanda merah itu berada pada angka 6. Jadi kalau sudah skornya 6, ini udah merah, dia segera eskalasi. Nah, adapun pada anak sudah dikembangkan juga beberapa contoh indikator-indikator pemeriksaan. Nah, ini contoh-contoh pada anak ya. Dia sangat sederhana sekali. Kemudian pada beberapa rumah sakit, kategori merah itu dimulai dari skor 5. Kenapa? Nah, karena ini pediatrik, Pak. Oke. Nggak apa-apa, no problem. Yang penting keputusan yang kita buat itu disepakati secara bersama-sama. Kemudian ya ada rujukannya lah, minimal ada jurnal yang terkait. Kemudian disepakati, dituangkan dalam berita acara rapat. Ada undangannya, ada daftar hadirnya, ada dokumentasinya. Kemudian diusulkan untuk ditetapkan dengan SK Direktur. Nah, proses inilah yang bisa diterima. Kenapa kita menggunakan skala 5, skala 6, atau skor 7 dalam memutuskan skor merah. Nah, kemudian dalam slide ini kawan-kawan bisa melihat inilah Modified Early Obstetric Warning Score System. Ini pada ibu hamil. Nah, yang saya tampilkan ini adalah early warning untuk pasien yang risiko bunuh diri. Kawan-kawan yang di rumah sakit jiwa tentu sudah terbiasa dengan form ini. Lalu, ini contoh early warning score system pada pasien dewasa yang diberlakukan di rumah sakit jiwa yang merawat pasien umum. Nah, jadi dia bikin tanda-tanda seperti ini agar mudah dicermati oleh pegawainya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan gambaran tentang early warning score system ini bisa kawan-kawan pahami dan kawan-kawan bisa menjawab apa early warning score system itu begitu penting dalam tata kelola klinis di rumah sakit. Dan mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa menebak mengapa standar akreditasi rumah sakit menghendaki adanya sistem pemeriksaan dini, sistem peringatan dini di dalam tata kelola klinis. Baik, itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami. Kita akhiri sesi presentasi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk Sobat Janur dimanapun Anda berada. Oke, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.